Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pijak Syari dengan NIM 21109310337 dengan judul pemberitaan manufaktur tumbuh 5,20% tapi penyerapan tenaga kerja melambat. Berita ini bersumber dari laman website ekonomi.business.com. Nah, berdasarkan pemberitaan yang telah dipilih, studi kasusnya menjelaskan atau menerangkan bahwa adanya ketimpangan antara pertumbuhan industri manufaktur yang tinggi tidak diiringi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, pelaku industri manufaktur terancam bangkrut, tutup pabrik, dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Nah, dari pemberitaan yang dipilih, itu akan ditentukan atau diidentifikasi elemen struktur dan elemen prosesnya. Di sini terdapat 8 elemen struktur dan 9 elemen proses. Elemen struktur dan elemen proses ini nantinya akan dibuatkan ke rich picture diagram. Pembuatan rich picture diagram ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan dengan lebih jelas dan lebih rinci. Nah, berdasarkan hal ini, diperoleh bahwa terdapat beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu ada pemerintah sebagai problem owner, dalam hal ini adalah Center of Reform Economics, yaitu sebagai regulator ekonomi. Kemudian problem customer-nya itu adalah pekerja atau buruh sebagai aktor yang terdampak atau menerima efek dari solusi. Problem user pada studi kasus ini adalah pelaku industri sektor manufaktur yang dapat mengendalikan situasi secara langsung, yaitu pelaksana kebijakan. Problem solver-nya adalah saya sendiri sebagai mahasiswa, yaitu sebagai pemodel. Gejala atau symptoms yang diperoleh dari pemberitaan atau studi kasus yang diangkat, yang pertama itu pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan mengalami perlambatan dengan secara tahunan. Yang kedua, distribusi pekerja di industri ini menurun dari periode yang sama tahun lalu, itu sebesar 14,17%. Kemudian yang ketiga, kondisi manufaktur saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan, yaitu ekspor melemah dan impor bahan baku semakin mahal. Kenaikan biaya produksi dan indeks harga produsen juga naik. Yang keempat, itu pelaku usaha semakin mencemaskan dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat menyebabkan margin keuntungan yang tipis, penutupan pabrik, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan hal tersebut, dipilih gejala-gejala yang relevan sehingga diperoleh suatu rumusan masalah, yaitu diperlukan minimisasi biaya produksi total melalui penentuan kuantitas produksi optimal dalam rangka efisiensi biaya produksi industri sektor manufaktur agar perusahaan tetap survive menghadapi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana tujuan dari pemodelan ini adalah untuk menentukan kuantitas produksi optimal dengan untuk meminimasi biaya produksi total dalam rangka mencapai efisiensi biaya produksi agar perusahaan dapat tetap survive. Adapun konseptualisasi model, yaitu tentunya yang pertama, minimasi biaya produksi melalui optimalisasi kuantitas produksi. Kemudian terdapat beberapa kendala, yaitu perusahaan tidak dapat memproduksi melebihi kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian jumlah produk yang diproduksi itu harus melebihi jumlah permintaan terhadap produk dengan persyaratan total waktu proses setiap produk itu tidak boleh melebihi ketersediaan total waktu produksi. Dalam hal ini adalah jam kerja. Kemudian dibuatlah influence diagram untuk melihat hubungan keterkaitan. Nantinya akan dibuatkan model itu terkait dengan keterkaitan antara variabel, parameter, dan konstanta. Nah, ini adalah variabel dan konstanta yang akan digunakan nantinya untuk pembangunan model. Ini adalah formulasi matematis, di mana fungsi tujuannya itu adalah untuk meminimisasi, itu minimize CIXI. CI itu adalah biaya per unit setiap produk dikali XI atau kuantitas optimal produksi setiap produk. CI itu komponennya terdapat berapa biaya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, total biaya bahan baku langsung, total biaya tenaga kerja langsung, dan total biaya overhead. Itu selanjutnya yaitu fungsi kendala. Terdapat beberapa kendala seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kendala kapasitas, di mana jumlah produk yang diproduksi tidak boleh melebihi kapasitas produksi, kemudian jumlah produk itu harus melebihi demand, kemudian kendala yang ketiga itu adalah total waktu proses itu tidak boleh melebihi total waktu yang tersedia, atau dalam hal ini adalah jam kerja. Kemudian juga terdapat kendala non-negatif untuk setiap variabel atau setiap variabel dalam perumusannya, yaitu besar lebih dan sama dari 0. Pada solusi model ini akan ditampilkan langkah-langkah penggunaan model. Itu yang pertama, yaitu ditentukan banyak jenis produk yang akan diminimisasi biaya produksinya. Kemudian perhitungan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya dihitung
total biaya produksi per unit untuk setiap produk, kemudian perhitungan kapasitas produksi maksimal untuk produk Y untuk setiap produk dengan parameter jumlah jam kerja per hari, jumlah jam kerja per bulan, dan waktu proses setiap produk. Kemudian diinputkan data ramalan permintaan pada suatu periode, dilanjutkan dengan perhitungan ketersediaan total waktu produksi dengan parameternya adalah jam kerja per hari dan jumlah hari kerja per bulan. Dan terakhir itu adalah perhitungan total biaya produksi dengan mengalihkan biaya produksi setiap produk dengan kuantitas optimal setiap produk. Ini adalah gambaran solusi model menggunakan solusi optimal penggunaan model menggunakan data hipotetik. Di sini terlihat bahwa semua kendala itu terpenuhi, baik itu kapasitas produksi, demand, ataupun total waktu produksi. Dan di sini juga diberikan oleh model kuantitas optimal dari setiap produk yang harus diproduksi. Model yang telah dibangun nantinya akan diuji dengan dua pengujian. Yang pertama itu adalah uji dimensi, yang kedua itu nantinya adalah uji titik ekstrim. Pada uji dimensi, setiap perumusan yang ada pada model itu akan diuji satuannya. Apakah ruas kanan sama dengan ruas kiri? Dan terlihat bahwa semuanya, untuk semua model yang telah, semua perumusan pada model yang telah dibuat itu, ruas kiri sama dengan ruas kanan, satuan atau dimensinya. Kemudian ada pengujian titik ekstrim. Pengujian titik ekstrim ini juga dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah uji titik ekstrim dengan nilai 0. Di sini terlihat bahwa diberikan demand sebesar 0 dan diperoleh hasil dari model itu kapasitas kuantitas produksi optimalnya itu juga 0. Dan ini masuk akal karena kenapa? Karena jika demand-nya itu 0, maka perusahaan tidak perlu memproduksi satupun produk. Yang kedua itu uji titik ekstrim dengan nilai yang sangat besar. Nah, pada data kapasitas demand atau ramalan permintaan, itu diberikan nilai yang sangat besar. Di sini diberikan nilai 1.000 dan nilai 20.000, itu data hipotetik saja, dan diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa kuantitas produksi yang dilakukan itu tidak dapat memenuhi demand karena terbatas oleh salah satu kendala. Selanjutnya, model matematis yang telah dibangun itu dapat digunakan sebagai formulasi untuk meminimasi biaya produksi total yang berfokus pada penentuan kuantitas produksi optimal yang harus diproduksi oleh perusahaan. Model ini dapat digunakan pada minimasi biaya produksi dalam kategori biaya produksi reguler. Dengan ketentuan setiap satu kali produksi itu menghasilkan sebanyak satu produk. Biaya-biaya yang terkait pada model ini yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya-biaya lain itu dianggap berada di luar sistem dan tidak diperhitungkan. Penggunaan model ini dapat digunakan atau perhitungannya dapat menggunakan Microsoft Excel, di mana pelaku industri cukup menginputkan batasan-batasan dan biaya-biaya yang terkait. Kemudian sistem akan menampilkan kuantitas produksi optimal setiap produk dengan bantuan fitur software pada aplikasi tersebut. Nah, berdasarkan pengujian, apakah itu pada tahap verifikasi atau pengujian model, menggunakan data hipotetik yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan cukup memproduksi sebatas demand selama jumlah produksi tersebut tidak melebihi batasan-batasan yang ada. Kemudian pengambilan keputusan lebih lanjut diperlukan jika produksi tidak dapat memenuhi demand. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.